Nah, ini kan jam-jam rawan nih Mbak Penny, ya. Biar untuk bangun semua nih pesertanya saya lihat ada 51 orang, nih lumayan banyak nih, ya. Coba tes ya, saya mau tanya sebelum saya masuk ke materinya. Sudah bersikap jujurkah hari ini? Ayo. Atau sudah bohong apa hari ini? Bapak Ibu silahkan jawab di chat deh mungkin. Silakan tuliskan aja di chat ya. Kalau malu-malu tulisnya private ke saya juga boleh. Udah Mbak, saya udah bohong hari ini misalnya. Oke. Oh sudah tuh. Oke Mbak Melina. Sudah apa nih? Sudah jujur apa sudah bohong? Sudah jujur dong. Oh saya belum bohong. Ada yang bilang saya belum bohong. Jadi rencana mau bohong hari ini ya Pak Edi. Jangan bohongin istrinya ya Pak. Oke, oh sudah jujur. Jujur Mbak, beli roti siapa nih? Oh Mbak Penny. Beli roti di toko sebelah, orangnya tidak ada, ambil 3 roti, tinggal 10.000 di telase. Yakin harganya 10.000 Mbak? Yakin Mbak, karena harganya 3.000 dibonus. Oke, oh dilebihin 1.000, bagus gitu. Alhamdulillah ya, sudah jujur ya. Oke, ada lagi yang mau sharing hari ini sudah jujur atau sudah bohong? Oke, ya biar agak bangun nih, ini jam-jam perjuangan nih tadi Kang Jay bilang zat besinya numpuk di mata, saya agak sempat mikir tuh kok zat besi numpuk di mata, oh maksudnya matanya berat gitu ya, baru ngeh. Oke, kalau sudah tidak ada yang mau sharing lagi nih, sudah jujur atau sudah bohong hari ini, saya langsung masuk ke materinya. Oke, harus jujur lah Mbak Vera, iya betul, jujur, setuju ya. Oke, tadi menyambung yang dikatakan Pak Imam, karena kita Indonesia, mari kita membangun sikap jujur anak ya gitu ya, karena kita orang Indonesia, karena kita orang tua Indonesia, walaupun mungkin yang hadir belum punya anak sendiri, tapi kan ada anak-anak pasti di sekitar kita ya gitu, anak didik, keponakan, anak tetangga, itu juga tanggung jawab kita juga sebenarnya untuk membangun sikap jujur. Saya yakin yang hadir semua setuju ya bahwa jujur itu adalah satu karakter yang penting yang kalau orang tua ditanyakan, Bapak Ibu pengen anaknya jadi orang yang seperti apa gitu ya. Pasti jujur ada disebutkan sebagai salah satunya gitu ya. Tapi di kenyataannya ternyata si jujur ini banyak tantangannya nih untuk penerapannya. Nah, karena seringkali kalau mau jujur atau ketika kita jadi jujur malah ajur nih gitu ya. Ini mungkin Bapak Ibu ingat nggak ya cerita ini? Kalau saya sih selalu ingat nih cerita ini karena cukup menyedihkan sekali ya. Jadi kalau yang lupa saya terangkan sedikit. Ibu Siami ini punya anak waktu itu, ini kejadian tahun 2011 ya. 2011 jadi anaknya ini kelas 6 SD jadi UN kelulusan SD. Ya, UN kelulusan SD, terus setelah UN beberapa hari lewat anaknya itu terus ngadu nih ke ibunya, ke Ibu Siami ini. Anaknya ini bercerita ternyata dia dipaksa untuk memberikan contekan ke seluruh teman-teman di kelasnya selama UN berlangsung. Siapa yang paksa? Guru sekolahnya. Gitu ya. Nah, jadi si Ibu Siami ini mengadulah ke kepala sekolah, mengadu kepada kepala daerah juga. Tapi yang terjadi malah dia dikucilkan, anaknya disalahkan, keluarganya dikucilkan, bahkan disuruh pergi dari kampung tempat tinggal mereka. Jadi sangat menyedihkan ya ketika seorang anak berusaha jujur, dia nggak mau menyontek atau memberikan contekan pada teman-temannya gitu ya, terus ibunya juga memperjuangkan hal itu malah jadi ajur. Oke, ini salah satu contoh gimana jujur di dalam kehidupan nyata tuh ya. Oke, terus juga, nah seringkali jujur juga dianggap merugikan. Ini saya nemu beberapa artikel menarik ya di internet gitu. Kalau Bapak Ibu ingin penasaran baca isinya bisa di browsing sendiri gitu ya. Nah ini yang pertama masalah menyontek lagi-lagi ya. Nyontek ini seringkali dikaitkan dengan kejujuran. Oke, jadi ini termasuk juga keluh kesahnya anak saya nih ya, gitu ya. Anak saya yang besar udah kelas 3 SMA, dia suka menggerutu nih. Teman-temannya yang nyontek ke dia kok nilainya jadi lebih bagus. Gitu ya.
Karena nyontek terus dibumbu-bumbuin gitu, jadi lebih bagus ya. Jadi kok nggak adil yang bekerja atas pemikirannya sendiri, justru nilainya lebih di bawah dari yang nyontek gitu. Nah ini terus juga ada seorang ahli, saya lupa namanya ya, orang luar, bukan orang luar Indonesia, dia mengadakan penelitian tentang dompet. Jadi ya dia menggeletakkan, penelitiannya itu bentuknya ada dompet digeletakkan di tengah jalan, terus dilihat apa yang terjadi dengan dompet itu oleh orang yang menemukannya, apakah orang yang menemukannya menyimpan atau mengembalikan gitu ya. Dia melakukannya di berapa puluh negara. Oke, dari beberapa puluh negara itu dibuat rankingnya, Indonesia peringkat ketiga, yeay, soal kejujuran. Nomor satunya Swiss. Ya, jadi nomor satunya Swiss itu, jadi mereka begitu ketemu dompet pasti langsung dikembalikan. Di Indonesia mungkin ada yang kembalikan, ada yang enggak, tergantung isi dompetnya berapa kali ya gitu ya. Jadinya kita ranking 33 nih gitu. Tapi tenang, masih lebih baik dari Malaysia kalau nggak salah. Oke, masih ada bagusnya. Oke, nah ini jujur dianggap merugikan ya. Jadi mungkin orang-orang yang sebagiannya menemukan dompet itu mereka memandang bahwa oh kalau saya kembaliin kan saya nggak dapat nih isinya lumayan banyak, jadi saya lebih menguntungkan saya tidak kembalikan dompetnya, isinya bisa buat saya gitu ya. Jadi kalau jujur dianggap merugikan justru. Nah terus juga saya menemukan artikel ini juga. Jadi walaupun banyak orang tua bilang pengen anaknya jadi anak yang jujur gitu ya, walaupun banyak orang yakin bahwa jujur itu sebagai karakter yang penting, tapi ternyata pada kenyataannya berdasarkan survei kejujuran yang dilakukan KPK, itu 2012-2013 surveinya, di 2 kota besar kepada orang tua, ternyata kejujuran tuh hanya diajarkan sebanyak 4% ibu. Nah, ini buat peserta webinar ini yang khususnya ibu-ibu, nah ibu-ibunya cuma 4%, ibu-ibu yang lain nggak ngajarin kejujuran. Apalagi bapaknya ya, nah ini membuka mata juga sebenarnya. Kita pandang jujur tapi kita tidak ajarkan, jadi cuma hanya sebatas lisan saja gitu ya. Oke, nah ini menarik banget fakta-fakta ini untuk kita cermati ya. Nah, oke, yang tadi jujur tantangannya seperti apa di kehidupan nyata. Tapi ternyata jujur juga masih ada sisi positifnya nih dari hasil penelitian bahwa ini tahun 2013 nih survei Transparansi Indonesia ya TII. Ini mereka mengadakan survei ke anak-anak muda usia 20 usia produktif ya 20 tahunan. Itu mereka diminta untuk memilih kamu mau menjadi kaya tapi dengan cara yang tidak jujur atau mau ya hidup biasa-biasa aja tapi kamu jujur. Alhamdulillahnya masih 78% memilih berlaku jujur ketimbang kaya. Wah, ini surprising sekali nih. Ini di Indonesia ya surveinya. Gitu. Jadi masih ada prognosis positif kalau psikolog bahasanya ya. Nah, jujur juga dikaitkan dengan hidup tenang ya. Jadi mereka ini anak muda ini memilih mereka maunya saya mau hidup tenang aja deh, nggak deg-degan, nggak megang uang panas yang bukan hak saya dan sebagainya. Jadi mereka lebih mengutamakan hidup tenang. Nah, ini juga didukung oleh suatu penelitian ini dari American Psychological Association ya. Jadi ketika kita berbohongnya lebih sedikit ya, kesehatan kita lebih baik gitu. Nah, ini masuk di akal ya. Pernah nggak kita membawa satu kebohongan atau banyak kebohongan, hidup kita tuh gimana sih gitu ya? Nggak tenang. Udah gitu berpikirnya juga capek ya, karena ketika kita berbohong satu mesti konsisten. Jadi kebohongan yang satu diikuti dengan kebohongan-kebohongan lainnya supaya ceritanya nyambung. Jadinya kita capek mengingat-ingat sesuatu yang nggak pernah terjadi, sesuatu yang aduh kemarin saya bilang apa ya sama dia ya. Jadi harus konsisten terus, harus seperti itu. Kalau nggak nanti ketahuan bohongnya gitu. Nah itu membuat hidup jadinya tidak tenang ya. Jadi jujur itu kaitannya dengan hidup lebih tenang. Oke, nah ini ada satu lagi juga penelitian yang dilakukan, bukan di Indonesia tapi ya di Amerika. Oh sudah ada yang raise hand, sebentar ya Mbak Maria, belum selesai, kaget saya muncul notifikasinya. Oke, jujur itu dikaitkan dengan hidup tenang juga, ini ada penelitiannya. Jadi mahasiswa yang jujur secara akademis gitu ya, jadi mereka tidak nyontek, itu ternyata ketika diteliti gitu ya, kehidupan mereka tuh lebih baik, mereka lebih rileks, mereka lebih bahagia, bergaulnya juga lebih bagus gitu, dibanding yang menyontek. Menyontek kita dia cemas, nggak tenang dan sebagainya. Dan satu hal sih sebenarnya dari menyontek adalah mengkhianati diri sendiri ya.
Nah, dan memang menyontek itu emang oke hasilnya, tapi cuma saat itu aja. Tapi untuk efek jangka panjangnya itu lebih banyak mudaratnya kalau kita bilang gitu ya. Jadi hidupnya nggak tenang. Oke. Nah, jadi ini sampai saya akan singkat aja bawain materinya. Walaupun saya udah ikut-ikutan nyalain timer nih kayak Pak Imam tadi ya. Gitu. Apalagi tadi udah ada yang raise hand, kayaknya udah nggak sabar untuk tanya jawab. Nah, jadi bagaimana mengembangkan kejujuran pada anak khususnya? Satu hal yang udah pasti kalau kita ingin anak melakukan sesuatu ya perlu diajarkan dulu gitu ya. Anak harus diajarkan dulu apa itu kejujuran. Terus contohkan bagaimana sih bersikap jujur. Ini nanti saya bahas satu-satu setelah ini ya. Terus juga ada konsekuensi positif dari kejujuran. Namanya juga anak-anak masih butuh motivasi eksternal ya. Jadi ketika dia lihat ada konsekuensi positif, oh ternyata kalau jujur tuh dapat sesuatu yang menyenangkan gitu ya, dapat sesuatu yang baik. Nah itu namanya motivasi eksternal karena datang dari luar dirinya sendiri. Nah itu masih dibutuhkan oleh anak. Oke, kita lihat satu-satu. Ajarkan. Nah, ajarkan ini bukan sebatas kita memberitahu anak, oh ini salah, oh ini benar. Tapi mengajarkan anak bagaimana untuk peduli. Ya, peduli apa yang benar dan apa yang salah. Gitu. Kenapa saya bilang peduli? Karena seringkali anak tahu kok, gitu ya. Dia nggak boleh ini, nggak boleh itu, dia tahu. Dia tahu harus berkata jujur dan sebagainya. Tapi dia peduli nggak sama itu? Ya, dia merasa butuh nggak melakukan yang benar? Dia merasa perlu nggak menghindari yang salah? Nah, itu yang harus kita tekankan. Contohnya aja ya, misalnya anak tahu dia nggak boleh menyontek, ya, tapi kenapa dia tetap lakukan? Karena dia pikir dengan menyontek nilainya akan langsung bagus. Kalau nilainya bagus, bapak ibunya senang, gitu ya, syukuran bikin tumpeng, gitu. Nah, itu yang dilihat anak. Ya, ketika ketimbang kalau dia misalnya nggak nyontek, nilainya jelek, bapak ibunya nanti keluar tanduk dan taringnya di rumah gitu. Itu ditakutkan sama anak. Nah, itu dia tahu ya, sehingga tapi dia nggak peduli. Nah, bagaimana cara membuat peduli? Ini salah satu contohnya aja ya, satu contoh kasus menyontek. Kita ajarkan pada anak bahwa ketika kamu mengerjakan ulangan, mengerjakan tes, ya, itu adalah menguji kemampuanmu sendiri. Itu hasilmu sendiri, gitu ya. Jadi kalau misal pun itu bagus hasilnya, kamu harus bangga karena itu usahamu sendiri, gitu ya. Tapi kalau misalnya bagusnya karena menyontek, apa yang dibanggakan? Itu hasil kerjanya orang lain, gitu. Ya, jadi itu. Jadi kita tanamkan kepeduliannya untuk mengikuti mana yang benar, mana yang salah. Oke. Nah, ini juga ketika dalam mengajarkan ada hubungannya sama pengasuhan. Nah, ini tipe-tipe pengasuhan ini Mbak Maria Alvira raise hand lagi, mudah-mudahan kepencet ya Mbak. Oke. Nah, ini tipe pengasuhan yang mempengaruhi dalam pengembangan sikap kejujuran pada anak. Nah, sebenarnya kan tipe pengasuhan itu ada 4, tapi ini secara garis besar yang berperanan penting dalam mengembangkan kejujuran pada anak cuma 2 nih yang disoroti dalam penelitian-penelitian. Jadi ini poin-poin ini adalah saya kumpulkan dari beberapa penelitian ya, Bapak Ibu ya. Gitu. Nah, tipe pengasuhan demokratis atau otoritatif. Nah, hati-hati ini beda tipis istilahnya. Otoritatif itu yang bagus, otoriter itu yang tidak disarankan ya. Jadi demokratis atau otoritatif itu pengasuhan yang misalnya bapak ibunya ya selalu kalau ada apa-apa nanya ke anaknya dulu, minta pendapat anaknya dulu, kalau membuat aturan diskusi dulu, sepakati bareng-bareng gitu ya. Nah itu seperti itu demokratis. Nah ternyata tipe pengasuhan yang demokratis ini atau otoritatif ini anak itu lebih cenderung jujur. Kenapa? Karena anak menganggap orang tuanya menghargai kejujuran mereka. Jadi anak melihat orang tuanya kayaknya nggak apa-apa kok kalau mereka jujur gitu ya, ketimbang mereka bohong. Karena itu tadi iklimnya kan memang iklim terbuka, bapak ibunya menerima apa yang disampaikan oleh anaknya, dan tadi Pak Imam juga sempat singgung, memberikan kesempatan untuk anak belajar dari kesalahan. Jadi kalau misalnya mereka jujur bahwa mereka gagal sesuatu, nggak bisa sesuatu, atau memecahkan sesuatu, gitu ya, atau berbuat suatu kesalahan, mereka bisa toleransi akan hal itu, sehingga anak-anaknya juga tidak takut untuk jujur. Nah, lalu juga orang tua yang otoritatif ini, demokratis ini juga lebih cenderung mengajarkan anak tentang pentingnya kejujuran.
Ya, karena mereka menekankan bagaimana anak-anak ini bisa menghargai dirinya sendiri, bisa mencintai dirinya sendiri gitu ya. Jadi jujur itu penting. Oke. Nah, karena jujur itu kan lebih penting jujur pada diri sendiri ya gitu ya. Oke. Nah, di sisi lain pengasuhan yang satunya lagi yang otoriter. Nah, ini mesti hati-hati nih. Otoriter tuh adalah tipe-tipe pengasuhan yang contohnya gini. Kamu kerjain karena ibu bilang begitu. Kamu kerjain karena bapak bilang begitu. Udah nggak usah banyak tanya, pokoknya nurut. Nah, itu yang gitu model-modelannya tuh kayak gitu ya. Nah, ini anak-anak dari orang tua yang otoriter itu menganggap kalau jujur ajur. Nah, ini kalau jujur pasti dimarahin, ini mendingan bohong aja jadinya aman, ya. Karena nggak boleh salah sedikit, nggak boleh melanggar sedikit, gitu ya. Pasti kalau ketahuan, Bapak Ibu tahu pasti marah dan ada hukuman. Jadi mereka lebih memilih untuk bohong. Oke, nah apalagi kalau misalnya ada hukuman fisik gitu ya. Misalnya kita suka bilang, ayo nanti kalau misalnya enggak habis makannya, mama selentik. Tahu selentik kan ya? Nah, itu jadi mereka takut tuh gitu ya. Atau kalau nanti nilainya dapat jelek lagi, kamu mama kurung di kamar mandi misalnya kayak gitu. Nah, jadi dia bohong deh tuh ditambahin angka 1 di depan angka 0 jadi nilainya 10. Gitu ya. Nah, ini khususnya buat para ibu, nih saya tadi baca partisipannya kebanyakan para ibu-ibu ya. Gitu. Nah, remaja ini sangat sering berbohong umumnya ketika ibunya tuh galak ya. Galak, cerewet, ngomel terus dan terlalu mengontrol anaknya, ngatur gitu ya. Bajunya pakai apa hari ini, harus gimana. Kalau ada tamu, kamu tuh lo duduknya yang sopan gitu, terus tepuk pahanya apalah segala macam. Nah, itu terlalu mengontrol anaknya. Oke. Oke. Nah, itu cukup jelas ya, tipe pengasuhannya seperti itu gambarannya. Nah, kita beralih ke elemen yang kedua. Tadi setelah ajarkan, nah contohkan juga. Karena memberikan contoh juga termasuk dalam pengajaran sebetulnya. Ketika anak cuma dijelaskan secara lisan, itu kurang marem kalau buat anak. Karena anak tuh belajar secara konkret ya. Jadi dia belajar harus sesuatu yang dia bisa lihat, dia bisa dengar dan terasa. Gitu. Nah, terasa tuh dalam arti itu kaitannya sama poin yang kedua di bawah ya. Hindari berbohong pada anak atau di depan anak. Ketika kita bohong sama anak, terus anak tahu, terus anak merasa, oh, ayah aja bohong sama aku boleh dong gantian. Gitu ya, berarti aku juga boleh dong bohong. Karena ayah juga melakukannya gitu, atau mamah juga melakukan, ibu juga melakukannya gitu. Atau misalnya ketika ada telepon, dia telepon rumah berdering gitu ya. Terus anaknya ngangkat, bundanya dari jauh, bilang bunda nggak ada, bilang bunda nggak ada. Nah, itu kita juga mulai mengajarkan kebohongan itu ya. Jadi kejujuran itu perlu dicontohkan karena anak melakukan apa yang dia lihat. Oke, apalagi yang dia lihat dari orang tuanya sebagai orang dewasa yang punya makna paling dalam bagi kehidupan mereka ya. Oke, nah yang ketiga ada apresiasi positif karena mereka sudah jujur. Oke, nah ini ada beberapa, saya sih suka ngumpulin hasil penelitian ya, gitu, karena udah jelas faktanya gitu, secara empiris terbukti, gitu. Jadi ketika ada anak-anak yang berjanji, kita diminta janji, mereka janji ya, kamu bicara jujur ya, kalau ada apa-apa bilang aja terus terang, nggak usah bohong, kalau kamu jujur, nanti mama nggak marah kok, gitu ya, nggak akan marah, gitu. Nah itu ternyata kalau kita bilang begitu, dorongan anak untuk lebih jujur tuh lebih besar, ya, dorongan anak untuk jujur tuh jadi lebih besar. Atau anak kalau yang mendengar dongeng, nah ini untuk anak yang lebih kecil-kecil ya. Ketika kita mendongengkan mereka tentang cerita tokohnya itu jujur, terus dia dapat hadiah, dapat konsekuensi positif, itu juga mendorong anak untuk lebih cenderung jadi jujur. Oke. Terus juga kalau untuk anak yang menyaksikan orang lain jujur, jadi menyaksikan secara langsung. Jadi ini ada social learning-nya ya, ada observation learning-nya juga gitu. Jadi belajar lewat observasi, belajar dari apa yang terjadi di sekitarnya. Ketika dia melihat ada orang lain jujur terus dapat apresiasi positif gitu ya, dia jadi lebih oh ya aku mau jujur juga seperti orang itu gitu ya. Aku mau seperti dia. Tapi terus mungkin ada yang bertanya, oke ketika jujur berarti dia misalnya dia berbuat kesalahan, terus dia jujur mengakui kesalahannya itu, kan diapresiasi positif. Terus
kesalahannya tadi diapain gitu ya. Nah, kesalahannya tetap ada konsekuensi dong gitu, tapi tetap apresiasi kita untuk kejujurannya tetap harus ada. Oke. Nah, ini juga simple banget ya. Sering kita mungkin terlewat oleh kita ya. Ternyata olahraga itu juga besar peranannya dalam pembentukan karakter anak gitu ya, termasuk jujur. Nah, ini ada satu penelitian nih, linknya saya taruh di sini aja, Bapak Ibu kalau mau lihat lebih lengkap bisa langsung dicari aja lewat link ini. Jadi olahraga itu ternyata juga meningkatkan kejujuran. Jadi ada satu penelitian di sini adalah jadi ada sekelompok anak-anak SD, mereka untuk selama berapa minggu itu diberikan satu pelatihan olahraga ringan ya 30 menit sehari gitu ya, gerakan-gerakan olahraga ringan. Nah, ternyata itu diukur tentu kebugaran fisiknya termasuk juga kejujuran. Jadi olahraganya tuh misalnya kayak gini, dalam waktu 10 menit kamu melakukan berapa kali push up misalnya, atau kamu berapa kali squat gitu. Nah, jadi mereka juga harus benar-benar jujur kan, mereka berapa kali dan sebagainya. Nah, ternyata selain kebugarannya meningkat, kejujurannya mereka juga meningkat tuh. Gitu dari hasil tes yang dilakukan dalam penelitian ini. Oke, nah udah jelas sekali kalau menurut saya kalau kita lihat olahraga atau Bapak Ibu di sini pernah terlibat dalam satu olahraga yang rutin dan terstruktur gitu ya, atau anak-anaknya ikut klub olahraga, sudah terlihat jelas bahwa olahraga itu membangun karakter, antara lain ya anaknya jadi percaya diri ya karena dia mampu melakukan sesuatu. Juga anak belajar tentang sportivitas, di mana kalau main tuh mesti fair, mesti adil, nggak boleh curang dan harus jujur gitu ya. Apalagi kalau misalnya udah masuk ke tingkat turnamen nasional, internasional, nggak boleh doping dan sebagainya. Nah itu kan juga termasuk membentuk kejujuran. Lalu juga membangun kerjasama gitu ya untuk olahraga yang berkelompok gitu ya, gimana mereka bisa passing bola gitu ya, atur strategi dan sebagainya. Terus juga membentuk kedisiplinan. Ya, ini jelas banget gitu ya. Kalau olahraga, kalau latihan nggak boleh telat, harus bangun pagi, misalnya harus jam sekian. Termasuk juga pola makannya juga kalau untuk anak-anak yang serius menekuni olahraganya, mereka juga disiplin dalam mengatur pola makan. Dan ketekunan atau sikap pantang menyerah. Nah, ini juga terbentuk lewat olahraga. Di mana kalau kamu berhasil ya kamu harus tekun latihan, harus latihannya setiap hari sekian jam dan sebagainya gitu. Dan kalau kalah ya itu hal biasa, harus bangkit lagi. Nah ini yang dibentuk banget ketika anak menggeluti olahraga. Oke, nah terakhir penutup dari saya, ini saya kutip dari Bapak Muhammad Hatta dalam rangka 17-an juga ya, gitu ya, karena ini salah satu Bapak proklamasi kita. Oke, tidak ada harta pusaka yang sama berharganya dengan kejujuran. Jadi ya itu harta kita ya, kejujurannya. Kalau misalnya itu berkurang ya kita jadi miskin gitu ya, diri kita jadi miskin. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Penny, moderator kita.